secara terminologis dan filosofis, khilafah itu adalah fakta sejarah. Nah, bagaimana fakta sejarah itu nanti kita akan coba tanyakan kepada guru kita, Dr. Tian Anwar Bahtiar, yang dimana beliau sudah sangat concern sekali dengan isu-isu khilafah ini. Baik, Assalamualaikum Ustadz Bahtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir bersama di tengah-tengah kita. Nah, Ustadz, ini diskursus tentang khilafah di Nusantara ternyata ibarat gulungan salju semakin membesar. Bahkan terakhir, kemarin lebih tepatnya, Fadlizon juga memposting tentang bukti bahwa ada jejak khilafah di Nusantara bahkan sejak zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, ini menjadi menarik ketika seperti yang dikatakan oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, deislamisasi sejarah maksud saya, ada upaya untuk menghilangkan historiositas Islam di Nusantara. Kami ingin mengetahui kira-kira abad keberapa Islam masuk ke Nusantara dan bagaimana perkembangannya. Karena ketika saya mengikuti kelas Ustadz di At-Taqwa College, ada satu penggalan yang menarik yang Ustadz katakan, bahwa sebelum Barat hadir di Nusantara, Nusantara ini sudah mayoritas Islam. Nah, ini menarik ini. Sepertinya diksi ini agak sedikit orang yang mengetahuinya. Karena orang tahunya itu Islam itu baru masuk ke Nusantara abad ke-13. Tapi Ustadz dengan gagahnya mengatakan sebelum Barat datang ke Nusantara pun Islam itu sudah mayoritas di Nusantara. Nah, ini Ustadz, kami mohon pencerahan ini Ustadz. Dan juga bagaimana kiranya hubungan dengan khilafah secara diplomatik internasional. Baik, kepada Al-Ustadz Dr. Tian Anwar Bahtiar kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Jemi ya. Alhamdulillah ada Pak Dr. Mufti Ali juga. Alhamdulillah nih ahli Banten ya. Kita nanti mudah-mudahan dapat sharing tentang Banten ya. Tentang hal yang ditanyakan tadi mengenai kedatangan Islam, tentu kalau dibandingkan orang-orang Eropa, orang Barat ya pasti duluan Islam lah. Mau dihitung kapanpun Islam datang, misalnya kalau kita menghitungnya versinya Snukelgonje, Islam datang abad ke-13. Nah, abad ke-13 itu orang Eropa belum, walaupun mungkin ya hubungan 1-2 ada, tetapi belum dominan. Artinya penguasa-penguasa Eropa belum sampai ke wilayah Indonesia ini, karena penguasa-penguasa Eropa yang punya misi dagang, mencari rempah-rempah dan sebagainya itu nanti baru pada sekitar abad ke paling cepat ya abad ke-15 atau abad ke-16, 15-16 sampai ke ini, baru sampai ke Indonesia. Nah, ini mohon hostnya ini bisa dimatikan. Iya, host, minta tolong. Ya, baik. Ya, baik. Nah, jadi walaupun kita ambil abad ke-13, kedatangan orang-orang Muslim ke Indonesia itu tetap saja orang Islam pasti lebih dulu datang dibandingkan dengan orang-orang Eropa. Karena ketika orang Eropa datang misalnya ya, catatan tertua tentang perjalanan Eropa itu kan dicatat oleh Tome Pires, abad ke-15 itu. Jadi pada catatan itu, ini Tome Pires orang Portugis ini, dia ketemu dengan orang-orang Islam, dia sudah mendatangi kerajaan-kerajaan Islam. Tentu saja kalau mereka sudah bertemu dengan kerajaan Islam, ketemu dengan orang-orang Islam, ya sudah pasti kawasan-kawasan yang didatangi oleh Tome Pires ini adalah kawasan-kawasan yang Muslim. Apalagi kalau kita tarik pendapatnya Hamka misalnya tentang kedatangan Islam abad ke-7. Nah, tentu saja kalau ditarik lebih jauh abad ke-7 ya orang-orang Eropa pasti belum banyak mengenal kawasan ini, dan orang-orang di Eropa orang Islam sudah lebih dulu datang ke sini. Terus yang kedua kaitannya dengan khilafah ya. Sebenarnya kan persoalan khilafah ini bukan persoalan yang aneh ya dalam sejarah, dari dulu juga sudah biasa. Cuma karena kita sekarang lagi agak sensi ini dengan istilah khilafah gitu. Jadi
apa-apa yang dikasih nama khilafah itu jadi seksi gitu. Ini mungkin yang bikin film ini ya, yang bikin film Jejak Khilafah kalau diganti aja Jejak Islam di Nusantara mungkin biasa aja itu ya. Isinya seperti itu mungkin ya, tanggapannya mungkin biasa-biasa aja. Ada Tapi sisi karena marketingnya mungkin Ustadz ya. ya Ada sisi marketing. ya itu marketingnya bagus, wajar itu ya. Jadi bisa ini apa bisa menimbulkan kontroversi sampai dilarang-larang segala kan bagus itu. Jadi apa namanya? Jadi marketing juga orang akan nyari gitu. Padahal kalau nggak dilarang mungkin juga nggak pada nyari. Terus kalau ganti itu Jejak Islam di apa di Nusantara misalnya ya biasa biasa aja. Kan 10 tahun yang lalu kita bicara soal khilafah. Khilafah itu kan diajarkan di apa di buku-buku teks ya, buku teks di sekolah di Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, atau yang kuliah di PT AIN sekarang namanya PT KIN ya, atau PT KIS, dia perguruan tinggi Islam, itu pasti akan belajar sejarah Islam dan pasti juga akan baca soal khilafah kan gitu ya. Jadi istilah khilafah itu bukan istilah yang aneh ya dalam studi Islam, dalam sejarah, dalam kajian-kajian Islam itu sesuatu yang amat sangat biasa gitu. Jadi bukan sesuatu yang yang rumit sebetulnya. Tetapi kan persoalannya karena memang sedang agak ada isu politik yang agak sensitif di Indonesia, maka isu ini kemudian menjadi seperti yang ada apa kan gitu ya, padahal sebenarnya biasa aja. Nah, itu saya kira soal film ya. Terus hubungan Nusantara dengan khilafah ya dari dulu juga kalau soal nanya jejak ya, jejak khilafah di Nusantara. Jejak itu kan macam-macam. Saya misalnya jalan ke satu tempat terus ketinggalan jaket, wah misalnya gitu ya. Itu ada jejak saya di mana kan gitu ya, di rumahnya Mas Jemi, kan itu jejak saya itu di rumahnya Mas Jemi. Jadi kalau soal jejak itu ya kita tinggal ini aja, kumpulkan bukti-bukti apakah jejak itu ada. Misalnya kemarin Fadlizon sebenarnya agak bercanda aja sih itu ya. Dia kan memperlihatkan ada koin katanya, tapi masih sedang diteliti. Ada koin ini koin ini kalau nggak zaman Utsmani katanya zaman Abbasiyah, koin yang dia temukan itu ya. Dia bilang saya masih diteliti ini, koinnya dipastikan apa. Terus dia secara agak bercanda berseloroh dia bilang, "Loh, ini jejak khilafah ini ada di sini." Jadi kalau soal jejak itu kan macam-macam. Mungkin yang kemudian menjadi persoalan di dalam konteks hubungan sejarah dengan Nusantara itu adalah beberapa klaim yang memang ini perlu didiskusikan secara akademik ya, misalnya tentang hubungan politik antara kekhalifahan Abbasiyah itu dengan kesultanan yang ada di Indonesia. Kesultanan Muslim itu adalah fakta ya yang tersebar di dari Aceh ya sampai ke Papua, itu saya kira sudah banyak yang nulis. Bahkan di buku yang resmi diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan ya, ada yang terakhir itu tahun 2010 kan diterbitkan ada buku namanya Indonesia dalam Arus Sejarah. Itu di jilid berapa ya? Jilid 3 kalau nggak salah atau jilid 2 saya lupa lagi. Itu ada khusus tentang kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara, dan itu saya kira jelas ya keberadaannya, bukan sesuatu yang mubham atau sesuatu yang tidak jelas ya di dalam sejarah itu. Saya kira clear mengenai kesultanan itu. Nah, cuma yang perlu diklarifikasi itu adalah hubungan politiknya. Bagaimana hubungan politik kesultanan-kesultanan ini dengan kekhalifahan, misalnya dengan kekhalifahan Utsmani yang paling banyak diperbincangkan ya, karena memang era dari kesultanan Nusantara itu paling dekat dengan zamannya Utsmani itu, dan kebetulan memang Utsmani kan sedang berjaya di panggung sejarah zaman itu, sehingga ini penting untuk menggalinya. Nah, hubungan politik ini memang kalau kita tidak hati-hati mengklarifikasinya atau tidak hati-hati kita mendudukannya, bisa jadi nanti kita keliru menyimpulkan gitu ya. Keliru menyimpulkan ini sebenarnya hubungannya apa sih gitu antara kekhalifahan di Utsmani ini dengan kekhalifahan di kawasan ini atau dengan Kesultanan Nusantara ini. Nah, ini saya kira yang menjadi poin sebetulnya gitu ya. Kalau soal jejak-jejak yang lain misalnya, jejak kebudayaan itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Apalagi jejak keilmuan. Kalau jejak keilmuan itu
nggak mungkin ini keilmuan dari Indonesia itu ujug-ujug datang sendiri di Indonesia, kan nggak mungkin itu ya. Namanya kan Islam, ilmu sumbernya itu kan dari Rasulullah SAW. Rasulullah mewariskannya pada para sahabat ya, kemudian para tabiin, murid-murid mereka dan seterusnya. Jadi tersebarnya Islam ke kawasan ini pasti bukan akan melibatkan ya orang-orang yang berasal dari kawasan yang jauh, yang itu mungkin berada di bawah yurisdiksi kekhalifahan Islam. Nah, soal apakah mereka diutus oleh khilafah Islam ke Indonesia atau tidak, ini kita yang perlu data gitu. Tapi bahwa mereka sudah datang ke Indonesia, itu adalah satu fakta yang tidak bisa kita tidak bisa kita tolak gitu. Bahwa memang ke para penyebar Islam ini sudah datang ke kawasan ini kan gitu. Jadi hubungan keilmuan jelas, artinya jejak keilmuan itu ada. Yang kedua jejak kebudayaan ya. Jejak kebudayaan itu seperti tadi koin-koin, seperti bahasa kan, pengaruh bahasa Arab dan sebagainya ke dalam bahasa di kawasan Melayu ini juga sangat jelas, pengaruhnya sangat besar saya kira. Nah, saya kira sekali lagi bahwa yang menjadi persoalan ya, yang ini nanti menjadi perdebatan di kalangan akademisi sebenarnya adalah soal hubungan politik itu gitu. Apakah betul misalnya ya kesultanan Nusantara ini berbaiat kepada kekhalifahan, misalnya kan kalau di filmnya Mas Fajar itu kan ada ini misalnya disebut bahwa Khalifah Pasai ya yang sezaman dengan masa Abbasiyah di Kairo, sebenarnya Abbasiyah di Kairo itu juga masih perlu diperdebatkan gitu, karena setelah masa masa penghancuran Baghdad tahun 1298 itu kan Abbasiyah itu sebenarnya praktis sudah tidak punya kekuasaan. Dia tuh diselamatkan dalam tanda petik itu dinastinya oleh Mamluk nanti, karena Saifuddin Qutuz 1260 kan dia nanti berhasil menaklukkan Mongol. Jadi semua kawasan yang dikuasai Mongol jatuh ke tangan Mamluk. Nah, kebetulan kan kawasan Hijaz, Mekah, Madinah, kemudian Baitul Maqdis itu berada di bawah ada di bawah kontrolnya di bawah kontrolnya Mamluk. Nah, Mamluk karena memang mantan budak, dia sebetulnya kelihatannya sih kurang pede ya untuk mengklaim sebagai khalifah. Beda dengan Utsmani. Nanti Utsmani itu berani dia mengklaim sebagai khalifah. Yaitu setelah zaman Sultan Salim I, karena Sultan Salim I itu nanti yang mengalahkan Mamluk dalam perang Marj-Dabik 1516, dan kemudian 1517 kekhalifahan ini Sultan Salim I kemudian melindungi keturunan Abbasiyah, dibawa dari Kairo ke Istanbul, dan kemudian setelah dilindungi oleh Utsmani, kemudian Utsmani mengklaim bahwa kekhalifahan itu sudah dia yang pegang gitu. Akhirnya kan sejak Sultan Salim I dia berani mengatakan sebagai khalifah kan gitu. Tapi saya kira itu nanti diskusi yang lain ya. Nah, ini dalam konteks sejarah Nusantara itu. Jadi klaim yang kemudian menjadi persoalan itu misalnya soal baiat gitu ya, baiat dari Sultan Pasai misalnya kepada Abbasiyah. Nah, ini kan ini perlu data kan gitu ya. Itu apa yang disebut dengan baiat itu kan gitu ya. Apakah hanya sekedar ada misalnya kalau di film itu ditunjukkan ada kuburan ya, nisan misalnya, nisan keturunan Abbasiyah katanya ada di situ, dan kita kan nggak tahu itu ceritanya dari mana kan gitu ya. Itu hanya dari hikayat Raja Pasai yang ini menjadi dia perlu ditafsir ulang kan gitu. Nah, ini jangan sampai juga nanti ketika menceritakan sejarah Banten, nah ini karena belum, kalau yang Banten sesi 2 itu ya. Nah, di sesi 2 nanti ini lebih menarik lagi karena Banten itu kan wilayah yang dia agak belakangan kan diislamkannya. Ya lebih dulu Demak tentu saja, lebih dulu Aceh, nanti Banten belakangan. Dan saya kemarin karena temanya tentang Banten, dia sengaja ngorek-ngorek cari nih referensi tentang hubungan antara Banten dengan kawasan-kawasan di luar itu, dan sampai sekarang saya belum nemu. Mudah-mudahan nanti Pak Mufti bisa ngasih info ke saya ya. Mudah-mudahan ngasih info tentang bagaimana hubungan antara Banten dengan wilayah Utsmani. Yang saya temukan malah hubungan Banten dengan Portugis. Itu dilakukan oleh penguasa Pakuan ya, Pajajaran ya. Waktu itu Pakuan ini dia karena Pajajaran lah katanya kerajaan Sunda itu ya, karena berhadapan dengan
Maulana Hasanuddin kan gitu ya, berkembangnya Islam, Kesultanan Banten di Serang itu, akhirnya dia kan harus cari perlindungan ke Portugis. Kemudian nanti pada masa Banten Islam ya, Kesultanan Banten, nah yang yang kita ketahui adalah Banten yang membuka ini, karena memang kan Banten itu jalur perdagangan ya, membuka perdagangan secara bebas, itu yang menyebabkan VOC agak terganggu kan ini kepentingan ekonominya, sehingga nanti pada masa Sultan ini Sultan Ageng Tirtayasa, VOC berusaha untuk memblok kebijakan Sultan Ageng Tirtayasa dengan memanfaatkan memanfaatkan keretakan hubungan antara Sultan Ageng dengan Sultan Haji kan gitu. Akhirnya Sultan Haji diprovokasi oleh VOC, memberontak ayahnya kan gitu. Dan pada saat yang sama ternyata Sultan Sultan Ageng malah meminta bantuan kepada Inggris gitu, supaya Inggris kirim pasukan, tapi Inggrisnya nggak mau kan itu ya, ngirim pasukan. Nah, saya akhirnya jadi bertanya-tanya, pada peristiwa itu terjadi tahun 1680. Nah, itu sampai ada buku khusus ya, Banten 1680. Kalau 1680 berarti di Turki itu sedang, atau Utsmani itu sedang jaya-jayanya gitu ya. Dia Sultan Salim I, kemudian setelah itu kan cucunya Sultan Salim itu Sulaiman ya, Al-Qanuni itu sedang hebat-hebatnya lah, setelah itu masih kokoh, masih kuat. Beda dengan pada masanya di Penogoro tahun 1800-an, abad 19. Pada masanya di Penogoro memang Turki sedang dalam keadaan yang sangat lemah kan gitu. Beda dengan kalau di abad 17 itu masih sangat kuat. Nah, tapi herannya, kenapa Sultan Ageng kok nggak meminta bantuan ke Utsmani begitu ya, bukan malah minta bantuannya ke Inggris? Apakah ini adalah satu strategi politik atau memang tidak ada hubungan ya dengan Utsmani, atau waktu itu pedagang-pedagang Utsmani sudah terblok oleh ekspansi Eropa ke kawasan ini, ke kawasan Asia Tenggara. Nah, ini kan perlu analisis yang lebih mendalam. Nah, makanya nanti hubungan-hubungan politik ini perlu diletakkan secara normal saja gitu. Jadi saran saya nanti mungkin kalau Mas Fajar mau bikin sequel 2 kan gitu ya, dari Jejak Khilafah di Nusantara ini. Jadi kalau nanti kita membaca hubungan politik, lebih dahulu kita letakkan hubungan politik itu sebagai hubungan politik gitu. Jadi jangan letakkan ini dulu, tinggalkan dulu hubungan politik dengan kacamata teologis gitu, atau dengan kacamata keyakinan gitu. Nanti kalau kita membacanya dengan kacamata keyakinan, kita akan terheran-heran. Kenapa negara yang sesama Muslim kok nggak mau bantu yang kesultanan yang Muslim juga gitu? Padahal sebetulnya fenomena semacam itu gampang saja. Kita lihat aja sekarang ini musim pilkada ya kan gitu ya. Kadang-kadang partai Islam sama dengan partai yang sekuler, yang sangat dimusuhi, saling berkoalisi ya. Misalnya di Kaltim sekarang ini kan PKS dengan PDI nyalon bareng kan gitu ya. Nah, padahal di bawah luar biasa itu partai Islam sama partai sekuler misalnya kan gitu. Ini fenomena politik itu adalah fenomena pertukaran kekuasaan, kompromi, kemudian kepentingan-kepentingan yang harus didudukan dan sebagainya, sehingga nanti kita bisa menjadi memaklumi kan bagaimana hubungan-hubungan politik itu terjadi. Walaupun nanti ada motif agama di dalam hubungan politik itu, nah itu nanti analisisnya belakangan kan gitu ya, di dalam hubungan politik itu. Sehingga saya kira supaya nanti filmnya bagus itu ya analisis struktural semacam ini perlu dikedepankan gitu. Dan tentu kalau soal edukasi nanti kita bisa pilih kan mana-mana yang kira-kira nanti kita bisa sampaikan kepada masyarakat supaya bisa mengedukasi tentang sejarah Islam di Indonesia ini. Saya kira begitu ya, Mas Jemi. Iya, Ustaz. Ini ada jadi menarik ketika kita membahas khilafah ya. Karena Prof. Oman Fatur Rahman mungkin hubungan diplomatik itu mungkin ada. Kemudian Ustadz, ketika masa akhir khilafah Turki Utsmani 1924, seperti dicatat dalam tesisnya Profesor Anton Timur Jailani, Syarikat Islam saat itu mengadakan Kongres Khilafah di Surabaya. Kemudian beberapa tahun kemudian mengirimkan Cokro Aminoto ke Mekah
dan juga Syekh Karim Amrullah ke Mesir untuk Kongres Khilafah. Nah, ini menunjukkan apakah Nusantara itu di abad 20 atau awal abad 21 itu memang mendukung khilafah atau memang kita juga fasal khilafah? Dan yang kedua, apakah khilafah itu memang identik dengan HTI? Nah, ini penting dijelaskan ini, Ustaz. Ya, ini kita membaca khilafahnya jangan pakai perspektif zaman sekarang. Itu perspektifnya ya zaman itu saja kan gitu ya. Karena kan kekhalifahan itu sudah sangat masyhur. Yang disebut kekhalifahan itu adalah Turki Utsmani kan gitu. Kemudian itu menjadi simbol. Simbol apa? Simbol dari kekuatan Islam. Nah, karena kesultanan Turki Utsmani ya, dia menjadi satu kekuatan politik yang sangat dominan kan di dunia. Dia jadi superpower lah kalau kita ibaratkan Amerika sekarang ya mungkin seperti Cina atau seperti Amerika, sehingga negara-negara atau kesultanan-kesultanan yang Muslim itu pasti akan akan menaruh simpati yang besar, dan bahkan bila perlu mereka ingin menjadi sahabat minimal lah gitu, atau mungkin ya ingin menjadi bagian dari Kesultanan Utsmani atau Kekhalifahan Utsmani itu gitu. Sehingga kalau dalam konteks abad 20, apalagi abad 20 ya, kita tarik sebelum abad 20 aja, abad 19, itu ketika masa kolonialisme sedang menggila, itu parah puncaknya kolonialisme di Indonesia itu kan abad 19 itu. Masyarakat itu kan perlu simbol perlawanan gitu ya. Simbol perlawanan itu nanti dimunculkan itu dengan pertama mengobarkan jihad. Nah, jihad ini kan landasan landasan keagamaannya, motivasi untuk bergeraknya itu adalah jihad, dan kemudian sebagai perwujudan kan biasanya selain harus motivasi keagamaan juga perlu perlu simbolisasi. Nah, untuk melawan kekuatan kolonial ini perlu dengan apa gitu, bahwa umat Islam itu ternyata bukan umat yang bukan umat yang hidup menyendiri gitu, tetapi punya kekuatan yang dahsyat yang besar, yaitu kekhalifahan yang dia berhasil mengalahkan Eropa, dan yang sedang dihadapi kan sama itu Eropa. Makanya pada abad ke-19 kekhalifahan Utsmani itu bagi masyarakat yang ada di bawah di bawah penjajahan, misalnya masyarakat Aceh, masyarakat di Mataram ya di Jawa, kemudian mungkin juga Banten, Allah alam saya belum mendalaminya, kemudian juga di beberapa kawasan yang lain, Utsmani itu menjadi semacam idola gitu, bahwa mereka untuk mengalahkan Eropa itu perlu penyemangat, yaitu Utsmani itu. Maka ketika Utsmani runtuh, nah tersisalah apa itu? Tersisa itu adalah identitinya. Identitinya adalah kekhalifahan. Karena yang dihapuskan, Turkinya masih ada, cuma yang dihapuskan adalah kekhalifahannya. Maka identitas inilah yang bersamaan dengan isu pan-Islamisme. Pan-Islamisme itu kan isu awal abad 20 tuh dikampanyekan kemana-mana supaya umat Islam ini kan bersatu. Nah, simbol dari pan-Islamisme itu adalah menghidupkan menghidupkan lagi kekhalifahan, dan siapa nanti yang akan pegang kekhalifahan itu. Makanya kan waktu itu yang punya kekuatan kan adalah Kerajaan Saudi. Nah, Kerajaan Saudi itu kan berhasil mengalahkan Syarif Hussein, merebut Hijaz. Nah, akhirnya kan Saudi ini yang menjadi alternatif. Terus yang kedua adalah Raja Mesir gitu. Cuma masalahnya ternyata kedua-duanya ini juga terlibat persoalan internal masyarakat Arab yang sangat problematik juga, karena nasionalisme Arab itu menjadi penghambat terbesar bagi masyarakat Arab sendiri untuk menerima gagasan Saudi misalnya melanjutkan kekhalifahan, atau Mesir melanjutkan kekhalifahan, itu menjadi problem gitu. Sehingga konferensi-konferensi kekhalifahan pada awal abad 20 itu menjadi sesuatu yang mandek lah gitu ya, tidak menghasilkan satu negara yang sanggup untuk memikul tanggung jawab. Belum lagi soal kepercayaan ya, karena khalifah itu sepanjang dalam sejarah yang namanya institusi yang memangku kekhalifahan, mereka adalah negara-negara yang telah menunjukkan kekuatannya kan gitu. Misalnya kapan Utsmani berani mengklaim sebagai khalifah? Itu kan setelah
berhasil lebih dari setengah abad menaklukkan Konstantinopel, kemudian menegakkan satu kesultanan yang sangat kuat gitu. Baru nanti mereka berani mengklaim sebagai khalifah. Begitu juga misalnya sewaktu Abbasiyah mengklaim sebagai khalifah itu kan karena sudah menaklukkan Bani Umayyah. Tapi Umayyah juga ketika dia menaklukkan Andalusia itu juga mendeklar sebagai khalifah di Andalusia juga. Sampai pada masa Abbasiyah itu kan ada dua kekhalifahan. Satu kekhalifahan di Baghdad ya, khalifah Andalusia, satu lagi kekhalifahan di kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, dan satu lagi kekhalifahan Umayyah di Andalusia. Nah, jadi pada masa itu saja, di masa Abbasiyah itu sudah ada dualisme kekhalifahan gitu ya. Nah, sehingga satu sama lain itu tidak berani juga saling menaklukkan karena mungkin punya kekuatan masing-masing. Di samping juga jaraknya yang cukup jauh ya dari Baghdad dengan di Eropa Barat tuh di Andalusia. Nah, inilah saya kira beberapa hal yang yang berkait dengan syarikat Islam ya. Syarikat Islam kan memang kampanye awal ketika kemunculan itu adalah pan-islamisme, maka sangat mudah dipahami kalau waktu itu syarikat Islam berusaha untuk mengembalikan institusi kekhalifahan ke negara yang paling realistis ke Saudi Arabia yang baru berdiri kan, yang baru menaklukkan menaklukkan Syarif Hussein di Hijaz. Nah, ini tapi saya kira itu gagal ya. Dan kedua tadi soal khilafah ini adalah domain yang hanya dikampanyekan nanti, saya kira tidak juga kan gitu ya. Banyaklah yang membicarakan mengenai masalah khilafah ini. Kan tadi selain ada syarikat Islam ya, setelah itu juga masalah khilafah ini dibicarakan oleh banyak penulis, misalnya oleh Hasan al-Banna misalnya. Hasan al-Banna ini yang mendirikan Ikhwanul Muslimin kan juga sama, ingin mendirikan kekhalifahan juga, cuma dengan cara-cara yang berbeda juga. Di Indonesia bahkan ya, yang mau mendirikan khilafah itu sudah konkret, jadi sudah punya khalifah kan gitu. Anda ini di mana, di Banten ya, ini dari Banten tuh dekat ke Cilengsi itu. Sudah ada khalifah di Cilengsi itu, ada Yasyallah Mansur kan, itu dia sudah khalifah, itu khalifah Jamaatul Muslimin. Di dekat Banten juga situ Lampung. Nah, di Lampung itu ada khalifah itu. Ada Abdul Qadir Baraja kan ya, khilafah Jamaatul Muslimin juga. Wah, berarti kan yang membicarakan khilafah ini ternyata banyak, bukan hanya HTI gitu. Cuma bahkan mereka sudah mengklaim loh gitu, sudah jadi khalifah gitu. Ini ada khalifah Cilengsi, ada khalifah di Lampung. Saya nggak tahu ada khalifah yang lain. Mungkin di Banten ada juga. Atau jangan-jangan Pak Mufti Ali sudah diangkat jadi khalifah di Banten kan itu. Nah, ini kita nggak tahu juga. Artinya perbincangan mengenai khalifah ini nggak monopoli satu ini saja, satu gerakan saja, banyak gitu. Jadi artinya konsepnya banyak juga gitu tentang kekhalifahan ini, bahwa ini modelnya begini, khalifah ini modelnya gini gitu. Kenapa kok bisa ya di Cilengsi sama di Lampung itu kok khalifahnya bisa berdiri, itu ininya pengikutnya banyak juga gitu ya, lumayan lah kan gitu ya. Dan sampai sekarang mereka kaderisasi terus. Bahkan yang Cilengsi itu udah generasi berapa itu khalifahnya itu. Sekarang khalifah yang terakhir kan. Nah, kira-kira gitu tuh. Ya, baik. Nah, terima kasih. Terakhir, Ustaz. Di Indonesia sendiri kita tahu bahwa Bapak NKRI Muhammad Natsir yang menjadi gerbong dalam perjuangan menjadikan Islam sebagai ideologi, tapi tetap mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian apakah Pancasila dengan khilafah itu sendiri secara teologis maupun ideologis dia bertentangan atau saling isi mengisi? Karena kita tahu Buya Hamka mengatakan juga bahwa bentuk khilafah itu fleksibel, tidak melulu harus daulah keturunan dari anak cucu, atau juga bisa demokrasi. Nah, ini menjadi menarik, Ustaz. Kira-kira bagaimana penjelasannya? Ya, itu balik lagi ke fikih tuh ya, fikih tentang politik dalam Islam. Pandangan fikih politik Islam ini juga banyak. Kan masalahnya itu gini ya, Quran dan hadis tentang masalah politik itu kan sedikit jumlahnya. Jauh lebih sedikit dibandingkan dengan masalah sholat. Kalau sholat itu coba hadisnya, wah itu kalau kita baca kitab kumpulan hadis gitu ya, tentang sholat itu mesti paling banyak itu, bisa berjilid-jilid.
sholat aja yang begitu banyak hadisnya, Qurannya banyak, itu ikhtilafnya sampai sekarang nggak selesai-selesai. Itu soalnya urusan apa, misalnya urusan kunut, urusan talafud bin niyat. Di Indonesia ini kan kadang-kadang suka jadi bahan ini apa, jadi bahan ikhtilaf gitu ya. Apalagi masalah politik. Jadi masalah politik yang sedikit Quran sama hadisnya jauh lebih sedikit dibandingkan sholat. Itu mesti pendapatnya banyak banget gitu. Jadi bukan cuma satu gitu ya. Masalah kalau tadi saya sebut masalah khilafah itu masalah yang biasa itu. Memang istilah itu kan ada di Quran. Misalnya di surat Shad ayat 26 gitu ya. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard kan itu khalifah mana di situ tuh politis. Jadi Nabi Daud itu memang diangkat jadi raja kan menggantikan Tolut kan setelah mengalahkan Jalut gitu. Nah, ini kan menjadi isyarat bahwa memang di dalam Islam itu kekuasaan politik sering disebut sebagai khalifah. Maka tidak ada di dalam peradaban manapun ya yang menyebut kepala negaranya, penguasa politiknya dengan khalifah kecuali di dalam peradaban Islam. Kita nggak pernah dengar tuh ada orang Eropa yang menggunakan khalifah untuk menamai nama kepala negaranya, rajanya misalnya tuh nggak pernah ada. Khalifah itu memang khas di dalam Islam. Cuma nanti konsep kekhalifahan karena memang itu tidak saklek di dalam Quran maupun dalam hadis, nah maka itu menjadi maudhi'ul khilaf itu, menjadi bahan perdebatan, bahan ikhtilaf di kalangan para ulama, di kalangan para pemikir. Jadi kalau nanti kita buka fikih tentang imamah, fikih tentang pemerintahan, ya mesti banyak lah ini versinya. Nah, salah satunya itu adalah tentang bagaimana hukum mendirikan Republik Indonesia misalnya gitu. Padahal sebelumnya kan tahun 25 itu syarikat Islam itu kan berusaha mendorong supaya khilafah itu berdiri lagi. Tapi kan 15 tahun berikutnya kan gitu, syarikat Islam ikut terlibat di dalam perumusan perumusan Republik ini kan. Kita tahu di BPUPK itu anggota-anggota syarikat Islam tuh banyak. Ini aktivis syarikat Islam ya, ada Agus Salim, kemudian ada Abi Kusno Cokrosioso, kemudian ada Abdul Kahar Muzakir misalnya, kemudian orang Muhammadiyah yang sebelumnya aktif di syarikat Islam juga terlibat ya seperti ya tadi Kahar Muzakir kan aktivis Muhammadiyah juga, dia adalah aktivis syarikat Islam juga. Dan beberapa yang lain lah itu yang terlibat di dalam BPUPK. Ini menandakan bahwa tentu terjadi perubahan istiadat politik yang dilakukan oleh syarikat Islam. Jadi tahun 25 syarikat Islam mendorong supaya khalifah dia bisa hidup lagi, tapi ternyata setelah melihat kenyataan kayaknya sih nggak mungkin kan gitu ya, mendorong Saudi untuk menjadi pemimpin umat Islam seluruh dunia dengan gagasan pan-Islamisme. Akhirnya kan para pemimpin syarikat Islam dan ulama-ulama di Indonesia waktu itu juga berpikir lebih realistis. Nah, akhirnya mereka semua mendukung berdirinya Republik Indonesia tahun 45 itu kan gitu ya, dengan segala pernak-perniknya kan gitu ya. Di sana kan ada negosiasi dengan kelompok-kelompok lain dan sebagainya, sehingga akhirnya nanti berdirilah Republik Indonesia tahun 45 yang nanti kedaulatan secara penuh diperoleh pada tahun 1950 ya melalui mosi integralnya mosi integralnya Pak Nasir. Nah, saya kira ini hal yang kemudian menjadi keyakinan para ulama, Hamka, Nasir dan sebagainya, bahwa Indonesia ini kan gitu adalah satu negara yang kalau ditinjau secara syar'i dalam konteks Islam adalah negara yang sah gitu. Jadi artinya kalau kita berada di Indonesia maka keislaman kita nggak jadi batal kan gitu. Kita tidak berada di darul kufri kan, tidak berada di tempat darul kufri lah kira-kira gitu. Jadi kita berada di satu tempat yang kita di sini bisa menjalankan agama kita secara terbuka dan bebas, tapi tentu perlu diperjuangkan kan gitu ya. Nah, itu kan pandangan-pandangan para ulama di Indonesia saya kira sudah clear lah, konkret, dan dari dulu sampai sekarang ya, ini saya kira mazhab ulama Indonesia yang mayoriti adalah menganggap bahwa Indonesia ini adalah satu negara yang sah. Nah, kalau kita tarik lagi ke belakang kan tentu ini akan menjadi salah satunya itu nanti di pemikirannya ini ya, pemikiran tentang Indonesia ini sama dengan pertanyaan para ulama ketika terjadi dualisme kekhalifahan. Jadi di dalam bukunya Tarikh Khulafanya Imam Suyuti. Nah, Imam Suyuti itu meninggal sebelum Mamluk jatuh.
Jadi Mamluk jatuh itu kan 1516 tuh. Kemudian diambil oleh Turki. Nah, Imam Suyuti itu meninggal kira-kira 10 atau 20 tahun sebelum Mamluk jatuh gitu ya. Jadi tidak menyaksikan Mamluk jatuh. Nah, pada masa itu Imam Suyuti tentu saja sudah sangat paham bahwa di Andalusia itu ada kekhalifahan. Kemudian di Abbasiyah, Baghdad itu juga ada kekhalifahan. Nah, Imam Suyuti itu termasuk yang dia menganggap bahwa kekhalifahan pada Abbasiyah pada masa Mamluk itu masih berlaku, sehingga dia hanya mengakui kekhalifahan itu Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah. Tapi Imam Suyuti juga dengan sangat tegas dia mengatakan bahwa di Andalusia ketika Abdurrahman Ad-Dakhil masuk ke sana setelah umaroknya ini dulu berbaiat kepada Khalifah Bani Umayyah. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil ini bui'a lil khilafah fil Andalus. Dia dibaiat sebagai khalifah. Nah, artinya apa? Imam Suyuti dia mengakui ada khalifah itu dua. Satu ada di Abbasiyah, satu lagi ada di Umayyah di Andalusia gitu. Nah, pada masa itu ya. Nah, sehingga nanti memunculkan perdebatan, boleh nggak kekhalifahan itu lebih dari satu kan gitu. Hampir semua ulama bersepakat bahwa banyaknya khilafah atau ta'addudul khilafah itu adalah sesuatu yang amrun jaiz. Perkara yang diperbolehkan. Walaupun nanti ada juga yang nggak setuju, biasalah tidak dalam fikih itu tentu saja ada perbedaan pandangan. Tapi sebagian besar ulama mengakui kekhalifahan Andalusia dan juga mengakui kekhalifahan di Abbasiyah juga gitu, di Baghdad gitu, sehingga dua kekhalifahan itu menjadi salah satu evidence di dalam sejarah bahwa ta'addud al-khilafah atau berbilangnya khilafah itu menjadi sesuatu yang tidak ada masalah secara syar'i itu. Maka ketika Indonesia dideklar sebagai negara, ini adalah negara yang sah secara syar'i, bukan sesuatu yang yang ilegal atau negara yang batal begitu ya. Saya kira begitu Mas Jemi. Terima kasih. Baik. Jazakallah khair. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم.